Oke, halo, selamat pagi, sahabat manajemen. Ketemu lagi di Manajemen Berbagi dan kali ini Anda bersama dengan saya, Bita Puspitasari, dan bersama juga dengan Bapak Lulu Lusiantoro. Selamat pagi, Pak Lulu. Pagi Mbak Vita. Gimana dengan liburannya? Agak hektik Dengan pekerjaan dengan yang pekerjaan. lain? Tapi hari ini meluangkan waktu untuk Manajemen Berbagi. Ya, Jadi demi ada manajemen berbagi. demi Kita manajemen meluangkan berbagi, waktu. demi sahabat manajemen gitu. Oke, dengan Pak Lulu Lusiantoro di sini kita akan bicara sesuatu yang buat saya sih baru, tapi nggak tahu buat teman-teman untuk sahabat manajemen ini baru atau tidak. Kita akan membicarakan sesuatu yang disebut dengan high reliability organization. Nah, Pak Lulu, ini definisinya apa sebenarnya high reliability organization ini? Kalau boleh dijelaskan dengan bahasa yang awam gitu misalkan. Oke, baik. High Reliability Organizations atau HRO gitu ya, kalau disingkat, itu adalah organisasi-organisasi yang beroperasi di dalam lingkungan yang berbahaya. Sehingga errors atau kesalahan itu tidak bisa ditoleransi. Karena errors atau kesalahan itu akan berdampak fatal atau katastrofik, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi orang-orang di dalam organisasi maupun orang-orang yang ada di lingkungan organisasi itu. Ya, contohnya apa? Gitu ya, kalau secara praktis ya. Beberapa literatur tentang high reliability organizations menyebutkan dua contoh yang paling populer itu adalah nuclear power plant ya, dan air traffic control misalnya. Nuclear power plant misalnya kalau sedikit saja error ya, kebocoran di reaktor nuklirnya itu dampaknya bisa sangat fatal atau katastrofik. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima nuclear power plant, di mana kerusakan reaktor nuklir itu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh organisasi itu sendiri, tetapi juga orang-orang di dalamnya dan juga lingkungan di sekitarnya tidak bisa ditinggali bahkan sampai saat ini. Contoh kedua adalah air traffic controls. Kita bisa bayangkan ketika terjadi kesalahan dari air traffic controls dalam memonitor traffic pesawat, gitu ya, mengarahkan pesawat, yang terjadi akan ada potensi collisions di situ, tabrakan antar pesawat, yang tentunya akan katastrofik atau fatal untuk orang-orang yang ada di dalam pesawatnya. Karena kita bisa bayangkan juga pesawat yang menabrak burung dengan kecepatan yang tinggi saja itu bisa berdampak fatal untuk pesawat itu sendiri, apalagi ada collisions antar pesawat di situ. Jadi setidaknya dua contoh itu menggambarkan profil dari high reliability organizations, di mana mereka beroperasi di lingkungan yang memang there is a little room for errors. Kita mulai dengan agak ringan, tapi ternyata ketika masuk agak sedikit menyeramkan. Karena beberapa keyword yang muncul adalah satu error. Satu keyword tadi dari penjelasan Pak Lu adalah satu error, yang kedua adalah reliability itu sendiri. Gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai dua keyword tersebut, gimana ngukurnya Pak? Gitu. Error itu gimana ngukurnya? Reliability itu gimana ngukurnya? Gitu, dalam konsep ini. Baik, ya ini menarik ya. Kita mungkin awali dengan reliability dulu. Bagaimana kita mengukur reliability? Well, traditionally dan mungkin sekarang juga masih diajarkan di textbook yang kita punya, reliability itu mencerminkan seberapa baik kinerja kita, ya. Level kinerja kita. Semakin kecil error atau kesalahan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh sistem dalam organisasi itu, maka semakin bagus reliability-nya. Jadi misalkan ada 100 events di situ di dalam organisasi itu, tapi hanya 5 event saja yang kemudian berakhir dengan kesalahan yang fatal untuk organisasi itu, artinya ada 95% yang event itu berakhir dengan sukses. Artinya mereka punya reliability sebesar 95%. 95% of the time mereka sukses. Artinya 95% dari sistem mereka itu reliable. Namun definisi ini juga bisa menimbulkan misleading. Kenapa? Karena kalau dasarnya adalah percentage of errors, itu bisa jadi juga satu organisasi dan organisasi yang lain itu punya level of errors and success yang berbeda-beda.
Artinya bisa jadi sebuah organisasi punya error yang banyak, tetapi suksesnya juga banyak. Okay. Yang akhirnya ketika dilihat secara statistik, percentage of errors itu jadi kecil. Tapi bukan berarti dia bisa disebut sebagai high reliability organizations. Nah, ini menarik, kemudian ada perspektif lain untuk memahami reliability ini. Nah, perspektif ini datang dari psychology, jadi behavioral approach. Kalau tadi agak lebih ke kuantitatif. Ya, tadi lebih ke kuantitatif, statistik yang lebih kaku dan biasanya dipakai di engineering. Dan ada paradigma baru untuk memahami high reliability organizations ini dari segi psychology atau behavioral. Nah, movement terkait dengan behavioral approach to reliability ini sebenarnya diinisiasi oleh Carl Ewing dan kawan-kawan. Carl Ewing ini mencetuskan ide bahwa sebaiknya kita memahami high reliability organizations ini dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Kalau tadi percentage of error, kalau sekarang dipahami dari segi bagaimana organisasi itu bisa mencapai high reliability performance. Maka proses itu yang kemudian dilihat. Nah, ini menarik. Dari hasil analisis para peneliti terhadap beberapa high reliability organizations yang saya contohkan tadi, nuclear power plants, air traffic controls, aircraft carriers, mereka menemukan karakteristik yang unik dari organisasi itu. Mengapa mereka bisa menjaga kehandalan operasi mereka sehingga mereka punya zero errors atau minimum errors. Nah, setidaknya ada 5 prinsip dari high reliability organizations ini yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari high reliability organizations ini. Nah, mereka menyarikannya dalam sebuah istilah yang disebut collective mindfulness. Collective mindfulness. Collective mindfulness. Ya. Konsep baru lagi nih? Atau ya, enggak? Konsep yang cukup baru ya, karena memang berangkat dari behavioral studies dan psychology, yang artinya orang itu harus mindful terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, 5 prinsip ini kemudian ditelurkan dari satu prinsip besar yang namanya collective mindfulness. 5 prinsip ini apa? Yang pertama adalah preoccupation with failure. Artinya orang-orang di dalam organisasi itu, di dalam high reliability organizations itu, mereka selalu memikirkan kemungkinan terjadinya errors. Bahkan yang disebut sebagai weak signals of errors. Jadi ketika kita berjalan katakanlah di sebuah hall tertentu dan kita melihat ada kabel yang berserakan misalkan, atau ada soket yang di situ tidak berfungsi dengan baik atau menghalangi jalan. Nah, orang yang di dalam high reliability organization dia akan berpikir, yang punya preoccupation of failures, mereka akan berpikir bahwa ini berpotensi menyebabkan kecelakaan. Artinya ini weak signals of failure for the whole system, dan mereka harus menyingkirkan itu ya, kabel itu, merapikan dan lain sebagainya, sehingga mereka mencoba untuk menghindari kemungkinan terjadinya error. Nah, prinsip yang kedua itu adalah reluctance to simplify. Artinya reluctance to simplify itu artinya mereka mencoba menghindari membuat asumsi. Jadi mereka tidak berasumsi tentang suatu keadaan tertentu, tetapi mereka memastikan bahwa ada backup, ada check and recheck, check and balances atas semua aktivitas yang mereka lakukan. Contoh sederhananya adalah misalkan mereka di sebuah laboratorium itu, dan mereka sudah selesai dengan aktivitas mereka di sebuah laboratorium, kemudian mereka keluar dan mereka berpikir, saat dia keluar mau pulang, mereka berpikir, saya sudah tutup pintunya belum ya? Orang yang tidak punya reluctance to simplify, mereka akan berpikir, oh sepertinya sudah. Kalau tidak, mungkin orang lain akan menutup pintunya itu. Itu kemudian ada assumption di situ, dan itu bisa berbahaya. Orang yang punya reluctance to simplify interpretations, mereka akan kembali dan ngecek betul apakah pintu itu sudah tertutup. Karena kalau itu tidak tertutup, ketika ada kebocoran, ada kebakaran dan lain sebagainya, itu bisa menjalar kemana-mana. Artinya dampak dari insiden itu akan semakin besar. Do not assume gitu ya. Do not assume. Yang ketiga yang disebut sebagai sensitivity to operations. Nah, apa itu sensitivity to operations? Artinya kita mencoba memahami the big picture of the operations.
kita harus punya transparent system. Ya, artinya error di satu tempat, di satu sisi organisasi atau di sudut tertentu di organisasi itu harus diketahui oleh orang yang di tempat lain. Artinya kita paham betul sebenarnya situasi dalam organisasi itu seperti apa. We know the big picture of the operations. Oleh karena itu sharing information, communication, coordination itu sangat penting bagi organisasi itu. Yang keempat itu yang disebut sebagai commitment to resilience. Nah, kalau kita bicara resilience, itu adalah kemampuan sebuah organisasi itu to bounce back to the normal conditions setelah terjadinya sebuah errors, incidents ataupun catastrophic events. Nah, itu kemudian menjadi penting ketika error itu betul-betul terjadi. Kita harus responsif betul dan secepat mungkin kembali ke posisi normal untuk bisa beroperasi kembali. Terakhir itu yang disebut sebagai difference of expertise. Artinya adalah bahasa sederhananya adalah jangan sok tahu gitu. Ya, kadang kita di dalam organisasi ketika kita menghadapi sebuah fenomena tertentu atau event tertentu, kita berasumsi itu tadi tidak punya relevance to simplify dan cenderung mengambil keputusan yang belum tentu kita sebenarnya paham dan bukan area kita. Maka yang paling penting dari deference to expertise ini adalah ketika ada terjadi sesuatu yang itu membutuhkan keputusan yang fatal atau keputusan yang kritikal, maka konsultasikan itu kepada seseorang yang lebih paham di dalam organisasi itu. Ketika tadi contohnya misalkan nuclear power plant, ketika ada suatu kebocoran atau indikasi sebuah failure yang terjadi di dalam sistem itu, maka konsultasikan itu ke misalkan engineer yang bertanggung jawab di area itu misalnya. Nah, paling tidak 5 prinsip itu menunjukkan proses di mana individu di dalam organisasi itu mencapai high reliability organizations. Jadi ini paradigma yang lain lagi gitu ya, tidak kemudian masuk ke statistical process atau statistical approach, tapi lebih ke behavioral approach.